بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. وبعد، الحمد لله، في هذا الصباح المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. كنا في لقائنا الماضي بدأنا الكلام عن الدرس الأول، عن مباحث الدرس الأول من المجلد الرابع، أليس كذلك؟ Ya Ustaz. بلى. آه، kemarin kita membahas beberapa poin pembahasan di bab pertama, jilid 4, ad-darsul awal. Di sana kita kemarin membahas pertama pembagian fi'lun berdasarkan maknanya. Maksudnya apakah dia membutuhkan maf'ulun bihi atau tidak membutuhkan maf'ulun bihi. Terbagi menjadi dua, ada fi'lun muta'addin dan fi'lun lazim. Kita katakan kemarin fi'lun muta'addin alladhi yahtaju ila maf'ulun bihi, yang membutuhkan maf'ulun bihi atau objek. Dan fi'lun lazim ma la yahtaju ila maf'ulin bihi, yang tidak membutuhkan maf'ulun bihi atau objek. Dan ini kemarin kita sampaikan cara mudah untuk membedakannya, kita terjemahkan saja ke bahasa kita. Kalau di dalam bahasa kita itu membutuhkan objek, maka di dalam bahasa Arab muta'addin, membutuhkan maf'ulun bihi. Dan kalau misalkan di dalam bahasa kita tidak membutuhkan objek, maka di dalam bahasa Arab jadi fi'lun lazim dan tidak membutuhkan maf'ulun bihi. Kebanyakan seperti itu. Mudahnya demikian. Gitu ya, Bu ya? Ya, Taib. Dan kemarin kita juga membahas turuqu ta'diyatil fi'lil lazim. Jadi fi'lun lazim yang aslinya tidak membutuhkan maf'ulun bihi itu sebenarnya bisa dirubah menjadi muta'addin. Jadi lazim itu bisa kita rubah menjadi muta'addin, yang aslinya tidak butuh maf'ulun bihi atau objek, bisa kita rubah jadi membutuhkan maf'ulun bihi atau objek, seperti di dalam bahasa kita. Kalau misalkan aslinya tidak membutuhkan objek, kemudian ada tambahan, maka jadi bisa menasabkan atau bisa membutuhkan objek atau menasabkan maf'ulun bihi kalau dalam bahasa Arab. Seperti apa kemarin? Duduk, menundukkan, lari, melarikan, gitu ya. Baik. Maka di sini di dalam bahasa Arab juga demikian. Di sana ada setidaknya 3 cara merubah fi'lun lazim menjadi fi'lun muta'addi atau ta'diyatu fi'lil lazim. Ta'diyah itu maksudnya merubah menjadi fi'lun muta'addi. Pertama, merubah wazannya. Merubah wazannya menjadi wazan af'ala. Naqluhu ila babi af'ala. Mislu jalasa jadi ajlasa, nazala jadi anzala, baka jadi abka, seperti contoh di kitab kemarin. Kemudian cara yang kedua, naqluhu ila babi fa'ala, merubahnya menjadi wazan fa'ala. Fa'ala. Seperti juga jalasa jadi jallasa, nazala jadi nazzala. Kemudian fahima, oh enggak, kalau fahima itu membutuhkan objek sudah, tapi nanti kalau dirubah menjadi fa'ala jadi membutuhkan dua maf'ulun bihi. Baik, di sini juga baka jadi bakka, dan seterusnya. Baik.
Dan cara yang ketiga, ta'diyatul fi'li, cara yang ketiga merubah fi'lun lazim menjadi muta'addi adalah dengan perantara huruf jar. Dengan perantara huruf jar. Jadi antara fi'lunnya, fi'lun lazimnya dan maf'ulun bihinya menggunakan perantara huruf jar. Dan huruf jarnya ini sebenarnya juga tidak bisa ditukar-tukar. Biasanya masing-masing fi'lun itu mempunyai pasangan huruf jar sendiri-sendiri. Misalkan di sini kalau contoh yang disebutkan ghadiba ala, khafa min, kariha an, kemudian apa lagi? Dakhala fi, kemudian raghiba an, raghiba fi, dan seterusnya. Itu contoh-contohnya. Dan rangkaian syubuhul jumlah al-jar wal majrur, huruf jar dan isim majrur itu sebagai fi mahalli nasbin, sebagai apa? Maf'ulun bihi ghairu sarih. Maf'ulun bihi secara tidak langsung. Begitu kan ya, Bu ya? Maf'ulun bihi. Jadi dia fi mahalli nasbin, dalam keadaan nasab. Rangkaian jar dan majrur itu atau syubuhul jumlah itu fi mahalli nasbin, dalam keadaan nasab, maf'ulun bihi ghairu sarih. Maf'ulun bihi secara tidak langsung. Taib. Dan kemarin kita juga membahas pengaruh makna dari wazn fa'ala. Fa'ala itu faedahnya atau pengaruh maknanya sebenarnya banyak, tapi di sini disebutkan hanya 3 karena memang yang paling banyak ditemukan yaitu 3 ini faedah dari wazn fa'ala. Yang pertama apa? Li ta'diyah, yang dibahas sebelumnya tadi. Ta'diyah itu merubah dari lazim menjadi muta'addi. Seperti jalasa jadi jallasa, di sini jallasal muraqibut taliba. Pengawas mendudukkan atau menyuruh siswa itu duduk. Nah, kemudian selain lita'diyah, wazn fa'ala itu juga bisa litakthir atau lil mubalaghah. Litakthir maksudnya apa? Menunjukkan bahwasanya fi'lunnya ini dikerjakan berulang kali. Taksir itu dari kata kathir, ya kan Ibu ya? Kathir banyak. Jadi taksir itu menunjukkan bahwasanya fi'lunnya ini dilakukan berulang-ulang kali. Ciri-cirinya apa? Kalau makna fa'ala itu litakthir, ciri-cirinya kalau maf'ulun bihinya jama', gitu kan Ibu ya? Kalau maf'ulun bihinya jama' kemudian menggunakan wazn fa'ala, maka ini maknanya litakthir, menunjukkan bahwasanya fi'lunnya ini dilakukan berulang kali karena maf'ulun bihinya banyak. Taib. Makna yang disebutkan terakhir di sini adalah lil mubalaghah. Lil mubalaghah itu menunjukkan apa Ibu sekalian kemarin? Menunjukkan sangat berlebihan dalam mengerjakan fi'lun tersebut. Kapan? Atau ciri-cirinya apa? Kalau wazn fa'ala itu menunjukkan makna mubalaghah kalau maf'ulun bihinya bentuknya mufrad. Na'am. Makanya di sana kalau kita bandingkan di sana kasartul aqlama dan kasartul qalama, bedanya apa? Kasartul aqlama itu untuk menunjukkan makna kasrah, taksir. Berulang-ulang fi'lunnya. Kemudian kasartul qalama ini menunjukkan betul-betul berlebihan dalam memecahkan atau mematahkan pena tersebut. Gitu ya, Bu, Pak? Astagfirullahaladzim jami'an. Baik, insyaallah sampai di sini. Hal min soal umahat sekalian. Kemarin kita bahasnya sampai di sini kan Ibu ya? Iya. Naam, hal min soal. La yujad. Baik. In kana la yujad nastamir. Nastamir ila mabahatsin ba'dah. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya Ibu sekalian. Ini sempat sedikit tadi tersinggung sekilas pembahasan ini. Baik. Ibu sekalian, di sini ada fi'lun aro yuri. Tapi aro yuri itu sebenarnya fi'lun mazid. Wazannya af'ala. Kalau kita ambil dari mujarrodnya itu adalah ra'a yaro. Ra'a yaro. Ma makna ra'a yaro, umahat sekalian? Melihat. Melihat. Naam, ra'a itu melihat. Hampir mirip seperti nadhara.
Nadhara yanzuru. Tapi kalau nadhara yanzuru itu melihat dengan detail, diperhatikan dengan seksama gitu. Nadhara, melihat dengan seksama. Tapi kalau ro'a itu biasanya yang penting lihat sekilas saja sudah dianggap melihat gitu Ibu ya. Ro'a itu. Naam, ro'a, yara, dan fi'il amrnya ro, begitu saja. Karena hamzahnya dihapus dan huruf ilahnya juga dihapus, jadinya fi'il amrnya ro, begitu saja. Ro'a, yara, ro. Baik, itu fi'lun mujarrad. Tapi di sini, naam. Fi'lun mujarrad ini, ro'a, yara itu lazim atau muta'addi, umat sekalian? Lazim. Lazim. Masa lazim? Melihat apa ya? Masa melihat di dalam bahasa kita coba. Melihat itu masa nggak ada yang dilihat? Gimana coba? Lazim atau muta'addi? Ade. Muta'addi, na'am, muta'addi, membutuhkan objek. Ra'aitu al-ustadha. Saya melihat ustadz itu ya. Ra'aitul ustadha. Ra'aitul qamara fil lail. Baik. Misalkan kalau diumpamakan pakai tashbih, nah, ra'aitul bustana amami. Ya, bustan amami. Misalkan saya kalau dulu misalkan masih ngajar offline di masjid misalkan. Kemudian yang di hadapan saya kan ibu-ibu semuanya. Terus saya bilang ra'aitul bustana amami. Bustan, apa makna bustan? Bustan hadiqah atau jannah, sama maknanya. Apa makna bustan? Halo. Taman. Taman, na'am. Ra'aitul bustana amami. Taman itu tempat apa Ibu sekalian? Tempat tumbuhnya apa? Bunga. Bunga-bunga. Oh, itu kan saya ibaratkan seperti itu. Ra'aitul bustana amami. Yang di depan saya kan ibu-ibu semua. Kan ada yang dilihat kan ya? Ra'a yara. Ya atau ya? Ya. Baik. Oh, itu tadi tasbih. Kalau tasbih itu dipelajari di balaghah Ibu sekalian. Baik. Ro'a, intinya ro'a itu fi'lun muta'addi. Muta'addi menasabkan berapa fi'lun, berapa maf'ulun bihi? Satu maf'ulun bihi saja. Ra'aitul bustana, bustan itu satu saja. Ra'aitu ahadan, ra'aitul ustada, satu saja yang dinasabkan, ya atau ya? Kemudian di sini ada fi'lun aro yuri. Aro yuri itu sebenarnya dari fi'lun ro'ayaro. Ro'ayaro mujarrad. Kalau aro yuri itu fi'lun mazid biharfin wazannya af'ala. Wazannya af'ala. Aslinya ar'a, af'ala, ar'a seperti itu. Tapi dihapus hamzahnya yang di tengah. Hamzahnya yang di tengah dihapus. Takhfifan untuk meringankan lafadznya. Jadi ar'a jadinya aro seperti itu. Ya, fathahnya berpindah ke huruf ro. Aro yuri. Aro fi'il madhi, mudhari'nya yuri. Aro yuri. Kemudian fi'il amrnya ari. Ari itu fi'il amrnya. Di dalam Al-Qur'an mungkin kita terkadang menemukan ayat arini. Ya kan Ibu ya? Arini. Terlihat. Arinal haqqa haqqa. Atau dalam doa seperti itu. Arinal haqqa haqqa. Wa arinal batila batilan. Gitu kan Ibu ya? Kemudian di Al-Qur'an arini. Arini kaifa tuhyil mauta. Hari ini kaifa tuh. Oh, Anda orang ngasih nama anaknya Arini gitu ya. Arini kayaknya bagus itu. Arini ternyata nama lengkapnya Arini kaifa tuhyil mauta. Wah, itu kan ngeri ya. Baik. Ari. Intinya ari itu adalah fi'il amr dari aro yuri. Itu adalah fi'lun mazid dari ro'a yaro. Kalau ro'a yaro melihat, kalau aro yuri berarti artinya apa Ibu sekalian? Memperlihatkan. Memperlihatkan. Jayid, memperlihatkan. Aro yuri. Kalau ari berarti perlihatkanlah, gitu kan namanya? Ari ini perlihatkanlah kepadaku. Naam. Huna misal
Arini kitabak. Arini kitabak. Tunjukkan kepadaku kitabmu. Kan gitu ya. Arini kitabak. Baik. Dan bedanya apa antara yang mujarrad dan mazid ini? Kalau yang mujarrad tadi bukannya sudah fi'lun muta'addin. Kemudian kalau dirubah menjadi wazn af'ala, perubahannya apa? Perubahannya jadi membutuhkan dua maf'ulun bihi atau menasabkan dua maf'ulun bihi sekaligus. Jadi kan tadi sebelumnya, tadi di atasnya tadi kita membahas bahwasanya kita bisa merubah fi'lun muta'addi, kita bisa merubah fi'lun lazim menjadi muta'addi, ya atau ya? Ya. Dengan cara merubah wazennya menjadi fa'ala atau af'ala. Sebenarnya dengan cara itu juga kita bisa merubah yang asalnya muta'addi menasabkan satu maf'ulun bihi jadi bisa menasabkan dua maf'ulun bihi. Seperti di sini arini, misalkan di sana arini kitabaka, tunjukkan kepadaku bukumu. Arini, yang diberi petunjuk siapa? Ya mutakalimnya, ya atau ya? Itu maf'ulun bihi awal. Kun kitab itu maf'ulun bihi tsanin yang ditunjukkan. Dan ini berlaku juga untuk beberapa fi'lun yang lain juga, tidak hanya ro'a ya ro saja Ibu sekalian sebenarnya. Misalkan apa? Alima. Alima, apa makna alima? Mengetahui. Mengetahui itu muta'addi atau lazim? Lazim. Muta'addi lah, masa mengetahui nggak ada yang diketahui? Mengetahui aja pokoknya. Yang penting tahu apa harus gitu. Maksudnya orang ditanya, tahu nggak? Tahu apa? Nggak tahu. Muta'addi, mengetahui itu muta'addi. Alima itu muta'addi. Alimtu, misalkan apa? Alimtu. Alimtul ustadha. Alimtu ismahu, misalkan alimtu ismahu. Saya tahu namanya, kan gitu ya. Alimtu ismahu. Ismahu itu maf'ulun bihi, ya atau ya? Naam. Kalau misalkan dirubah menjadi wazannya a'lama yu'limu, i'lam. A'lama yu'limu, i'lam. Misalkan a'lamtu Muhammadan isma Khalidin. Saya memberitahu Muhammad namanya dia itu Khalid, nama lelaki itu Khalid. A'lamtu Muhammadan isma rajuli Khalidun. Isma rajuli Khalidan, afan. Badal, ikut mansub. Atau wazan yang lain juga, allama juga demikian. Misalnya allamani ustadi al-fiqha. Allamani ustadi al-fiqha. Allamani, ustadku atau guruku mengajarkanku fikih, gitu ya. Allamani, ya mutakallimnya itu maf'ulun bihi awal, yang diajar, ya atau ya? Yang diajari. Allamani, kemudian ustad itu sebagai fa'il. Al-fiqha itu sebagai maf'ulun bihi atsani, sesuatu yang disampaikan, yang diajarkan. Seperti tadi juga fahama. Kalau fahima itu aslinya sudah muta'addi, ya atau ya? Fahima ya fahamu, muta'addi, jangan bilang lazim lagi. Faham nggak? Faham. Apa yang dipahami? Nggak tahu. Ya, fahima itu muta'addi. Jadi menasabkan maf'ulun bihi, membutuhkan objek. Fahim. Misalkan fahimtu ad-darsa. Ad-darsa maf'ulun bihi, ya atau ya? Kalau misalkan dirubah menjadi fahama,
yufahimu. Jadi menasabkan dua maf'ulun bihi. Fahamani al-ustadzu ad-darsa. Ustadz menjadikanku paham pelajaran, gitu kan ya? Fahamani ustadz ad-darsa. Jadi intinya Ibu sekalian, kalau yang sebelumnya sudah muta'addi menasabkan satu maf'ulun bihi, kalau wazannya dirubah menjadi fa'ala dan af'ala, itu bisa menjadi menasabkan dua maf'ulun bihi. Wadih mahat? Wadih. Jadi itu berlaku tidak hanya untuk fi'lun ro'a yaro, jadi aro yuri, tapi juga berlaku untuk fi'lun yang lain, dan juga tidak hanya wazan af'ala tapi juga fa'ala. Hal min soal? La yujad? Ini berlaku semua yang diubah ke af'ala atau fa'ala, Ustaz? Yang muta'addi maksudnya? Yang muta'addi, na'am. Setiap fi'lun muta'addi, kalau yang aslinya sudah menasabkan satu maf'ulun bihi, ketika dirubah menjadi af'ala atau fa'ala, maka jadi menasabkan dua maf'ulun bihi. Soal akhir, افتحنا عليكم. سؤال آخر مهات؟ هل من سؤال آخر؟ ألو؟ لا يوجد؟ Sama. نستمر إذن. إن كان لا يوجد فنستمر إلى مبحث بعده. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, wahai sekalian. Di sana ada pembahasan jam'ul jam'i. Jam'ul jam'i. Man murad bi jam'il jam'i? Bentuk jamak dari jamak. Jamak yang kasir. Jamak dijamain lagi gitu. Nah, kalau selama ini kita mengenal pembagian kata ism di dalam bahasa Arab, itu ada mufrad, ada mutsanna, dan ada jam'un, ya atau ya? Iya. Jadi yang sebelumnya mufrad bisa dirubah menjadi mutsanna, bisa dirubah menjadi jam'un. Tapi beberapa kata di dalam bahasa Arab, jamaknya itu bisa dirubah menjadi jamak lagi, jamaknya dijamakkan lagi. Jadi menunjukkan betul-betul banyak sekali gitu Ibu sekalian. Jam'ul jam'i ini maksudnya demikian. Di sana ada keterangan qad yujma'ul jam'u. Terkadang jamak itu bisa dibentuk jamak lagi. Wa huwa sama'iyyun yuhfaz la yuqasu alaih. Dan ini perlu digarisbawahi. Jam'ul jam'i itu sama'i. Sama'i itu maksudnya apa? Sama'i itu kita mengetahuinya dari orang Arab. Kita dengar orang Arab, mereka menerapkan seperti itu, maka kita ikuti. Jadi tidak bisa dikiaskan. La yuqasu alaih. Tidak ada pengkiasan di sini. Jadi tidak semua kata bisa dibentuk jam'ul jam'i. Tidak. Hanya beberapa kata saja yang bisa jamaknya dibentuk jamak lagi. Gitu Ibu ya. Wadih mahat. Jadi dia menciptakan orang Arab gitu ceritanya Ustaz. Jam'ul Gimana, Jam' ini. Jadi jam'ul jam' ini diciptakannya sama orang Arab, bukan dari asli bahasa Arabnya ada kaidah gitu Ustaz. Maksudnya gini, jadi seperti gini, bukan diciptakan orang Arab. Ya memang bahasa Arab yang gunakan kan orang Arab. Gimana? Maksudnya kok bulat gini? Ya, gini Ibu sekalian. Jadi bahasa Arab itu kan sebenarnya itu kan sejak dulu itu digunakan oleh orang Arab. Itu kita tahu semuanya. Tapi kaidah pembukuan kaidah bahasa Arab, pembukuan kaidah bahasa Arab itu baru dimulai pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Padahal orang Arab itu sudah ada sejak sebelum zaman Nabi Muhammad, ya atau ya? Sejak setelah zamannya Nabi Ismail. Nah, keturunan Nabi Ismail, orang-orang Arab itu. Baik. Bahasa Arab itu sejak dahulu ada. Kemudian orang-orang Arab itu tidak pernah belajar kaidah. Karena memang mereka asli betul-betul murni orang Arab. Lahir kemudian dengan lingkungannya orang Arab,
mereka langsung mendengar praktek seperti itu. Jadi betul-betul mereka tidak butuh pembukuan kaidah. Bahkan tanda-tanda baca itu tidak ada sama sekali dahulu, ya kan Ibu ya? Titik, 1, 2, 3, nah, di atas, di bawah, kemudian ada tanda fathah, dhammah, kasrah, sukun, apalagi ada tasydid, kemudian sekarang di mushaf itu lebih banyak tanda baca lagi. Dahulu sama sekali tidak ada, betul-betul polos begitu saja tulisan itu. Nah, tapi mereka bisa karena mereka memang betul-betul orang Arab asli. Baik. Kemudian datang pertama kali Abul Aswad Ad-Du'ali di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang mulai menuliskan atau membukukan kaidah bahasa Arab. Yang sebenarnya sebelumnya sudah ada kaidah-kaidah itu, tapi orang-orang Arab tidak butuh pembukuan. Itu kan Ibu ya? Tapi orang-orang setelahnya, karena sudah banyak orang non-Arab yang mulai masuk Islam dan belajar bahasa Arab dan membaca Al-Quran kesulitan, akhirnya dibukukanlah bahasa Arab itu supaya tidak luntur. Karena kejadiannya kan, ceritanya kan, anaknya Abul Aswad Ad-Du'ali itu asli orang Arab juga, tapi salah ngomong. Kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali itu betul-betul galau gitu ya. Akhirnya mengadu ke Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akhirnya oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib disuruh untuk membukukan kaidah bahasa Arab. Dan jadilah kaidah nahwu yang ditulis beliau. Karena dari perkataan Ali bin Abi Thalib, unhu hadan nahwa, ketika sudah mulai dituliskan, kemudian diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, setelah dicek, ditulis, Ali sangat mengapresiasi hasil tulisan Abul Aswad Ad-Du'ali dan minta untuk dilanjutkan, dan beliau mengatakan unhu hadan nahwa. Unhu hadan nahwa. Unhu hadan nahwa itu aslinya artinya tempuhlah jalan ini. Jadi nahwu itu sebenarnya thariq, artinya jalan yang ditempuh. Unhu hadan nahwa, tapi akhirnya menjadi istilah bidang ilmu tersebut, ilmu nahwu. Baik. Dan kaidah-kaidah bahasa Arab itu banyak yang bisa dikiaskan. Maksudnya dirumuskan. Jadi kalau seperti ini maka seperti ini, kalau seperti ini maka seperti ini, gitu kan Ibu ya? Nah, seperti kita belajar Arab kan seperti itu. Kalau demikian maka kondisinya demikian, terus tandanya demikian, ya atau ya? Itu bisa dikiaskan. Tapi beberapa kaidah itu tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dirumuskan, rumusnya gini, enggak. Kita hanya bisa menelan mentah-mentah. Orang Arab bilang gini, ya udah kita ikuti gini gitu. Itu yang dimaksud sama itu seperti itu. Jadi sama itu orang Arab bilangnya gitu, ya udah kita ikuti aja gitu. Seperti halnya misalkan syamsun. Kenapa mu'annas? Syamsun, bi'run, kemudian apa lagi? Qidrun. Kenapa kok mu'annas? Karena berdasarkan sama'i. Karena orang Arab menganggapnya sebagai mu'annas, ya kita ikuti saja itu mu'annas gitu. Syamsun gitu. Bi'run, kemudian apa lagi? Qidrun. Kan gitu Ibu ya? Ya. Ini juga demikian. Jam'ul jam'i itu sama'i. Hanya terdapat pada beberapa kata saja. Tidak bisa semua kata dibentuk jam'ul jam'i. Tidak bisa dikiaskan bentuknya. Gitu ya? Bingung tidak maksud saya? Tidak. Tidak ya? Astagfirullah. Ya. Baik. Di sana ada beberapa contoh jam'ul jam'i. Min amthilatihi. Ini tidak semuanya, tapi ini adalah contoh saja. Misalkan di sana ina'un. Apa makna ina'un? Bukan inaku. Oh, ibu sekalian nggak tahu inaku ya? Ibu sekalian Soalnya inako, Ustaz. Akhir-akhir ya. inaku. My jelly. Baik, ina'un. Ina, apa makna ina? Ina itu mislu dalwun, sahnun, thumma ماذا؟ ماذا نقول بالعربي؟ Akub itu ina. Ina itu bejana Ibu sekalian. Yang gelas saya tadi. Nah, ina itu bejana. Setiap bejana, semua bejana itu disebutnya ina. Jadi ini kata yang lebih umum daripada yang misalnya dalwun, kubun, sahnun, itu kan
Itu kan perinciannya masing-masing macam-macamnya kan ya. Tapi ina itu semua bejanya disebut ina. Wadih mahat. Makanya kita pernah dulu mungkin ketika membahas fikih itu masih awal-awal setelah membahas air, kita membahas tentang aniyah. Aniyah itu jamak dari ina. Bejana, ya kan Ibu ya? Kita dulu membahas bejana itu kalau dari emas bagaimana, kalau misalkan dari perak bagaimana, kemudian kalau dari yang lain meskipun berharga seperti dari batu giok atau permata itu gimana kan ya? Kita bahas itu dulu. Masih ingat ya? Iya. Inaun itu mufrad. Jamaknya apa? Aniyatun. Aniyatun itu jamaknya. Bentuk jamak dari inaun. Kemudian aniyatun ini bisa dibentuk jamak lagi jadi awanin. Al-awani. Ini awanin ini jamak dari aniyah. Aniyah ini padahal sudah jamak, tapi ada bentuk jamaknya lagi. Kemudian di sana ada siwarun. Apa makna siwar, Ummahat? Gambar ini. Mana? Bukan gambar ya. Suar. Itu surah. Pakai sod, surah. Siwarun. Kalau surah pakai sin, surat di dalam Al-Qur'an. Apa? Gelang rantai apa? Naam, gelang, siwar. Siwar di sana ada kitab namanya Siwarul Ummi. Siwarul Ummi mengisahkan tentang jasa-jasa ibu. Apa ya? Siwarul Ummi. Siwar itu gelang ya, Husain. Gelang. Kalau cincin apa? Khatam. Kalau siwar gelang. Kalau apa namanya? Kalau kalung qiladah. Mainan lampu. Baik. Nastamir. Siwar ini mufrad ummahan sekalian. Kemudian jamaknya aswiratun. Aswiratun ini jamak dari siwar. Aswiratun. Kemudian bentuk jamak ini bisa dijamakkan lagi, yaitu jadi asawiru. Baik, mungkin kita pernah membaca Al-Quran dan menemukan kata ini, asawiru. Pernah atau tidak? Harusnya pernah tahu. Asawiru. Asawiru itu jam'ul jam'i. Bentuk jamak dari jamak. Naam. Karena ini bentuk jamak dari aswirah. Aswirah itu sudah jamak. Kemudian dijamak lagi jadi asawiru. 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 Banyak sekali Ibu sekalian asawiru, setidaknya ada 4 ayat yang ada kata asawiru. Surat Al-Kahfi. Asawiru min dhahab. In asawiru. Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin yalbasuna thiyaban khudran. Itu kan asawir. Asawir itu bentuk jam'ul jam'i dari siwar. Siwar itu mufrad, aswirah jamak, kemudian asawiru jam'ul jam'i. Ada juga di surat Al-Hajj, Fatir dan Al-Insan. Dalam surat Al-Insan, wa hullu asawira min fiddatin. Wa hullu asawira min fiddatin. Hullu yaitu berhias. Berhiaslah kalian dengan asawir min fiddah. Ini juga di surga, ini membahas asawir kebanyakan. Nah, kebanyakan asawir yang disebutkan di sini menceritakan kenikmatan di surga. Baik, intinya asawir itu jam'ul jam'i. Jamak dari aswirah. Aswirah itu jamak dari siwar. Begitu ya, Bu ya? Semua di sana ada juga yadun. Kalau yadun ini enggak asing. Apa makna yad, Ummahat? Tangan. Naam, yadun itu jamaknya aidin, al-aidi. Naam, itu jamak dari yadun. Tapi bentuk jamak ini, aidin atau al-aidi, ini bisa dijamak lagi. Jadi ayadin
atau al-ayadi. Gitu Ibu ya. ثم هناك مثال آخر طريق. ما معنى طريق؟ Jalan. نعم طريق jalan. طريق ini mufrad. Bentuk jamaknya turuqun. Bentuk jamaknya turuqun. Dan bentuk jamak ini bisa dijamakkan lagi jadi turuqatun. Tariq, turuq, turuqat. Tariq, turuq, turuqat. Gitu Ibu ya. Dan di sana ada lagi, satu lagi di sana makan. Apa makna makan? Tempat. 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 Makanun ini mufrad. Jamaknya amkinatun. Amkinah. Amkinah itu jamak dari makan. Tapi bentuk jamak ini bisa dijamak lagi. Jadi amakinu. Nah, amakinu ini jam'ul jam'i. Bentuk jamak dari amakin. Amakin ini bentuk jamak dari amkinah. Amkinah bentuk jamak dari makan. Makanun, amkinatun, amakinu. Allah anekuna jam. Hal min soal Mahat? Insyaallah tidak bingung ya. Ya, yang penting diikuti gitu aja. Karena ini sama, nggak bisa dikiaskan. Begitu Bu ya? Baik. Hal min soal? Ustadz, untuk jam'ul jam'i itu biasanya apa ada kayak kaidah? Misalnya kan kalau kita tahunya kalau jamak itu lebih dari 2 itu udah hitung jamak, Ustadz. Nah, kalau jam'ul jam ini apa harus 100 barangnya atau gimana gitu loh, Ustadz? Kalau itu sebenarnya patokannya orf. Orf itu kebiasaan orang. Terkadang jadi nggak ada patokan jumlah gitu ya. Karena biasanya benda sendiri pun suatu benda itu dikatakan banyak atau sedikit itu juga relatif kan ya. Tergantung. Jadi tergantung kebiasaan orang. Patokannya orf. Banyak dan sangat banyak ya. Gitu ya. Nggak ada patokan jumlah. Alhamdulillah. Soal akhir. Halo. هل لديكن سؤال آخر؟ إن كان لا يوجد فنستمر. نستمر معها؟ نستمر إلى مبحث بعده. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya Ibu sekalian. Setelah tadi jam'ul jam'i, di sini ada pembahasan ma al-kafah. Baik. Di sana ada kata innama. Innama ini sebenarnya berapa kata wahai kalian? 1 kata atau 2 kata atau 3 kata? 3 kayaknya. 2 ya. Nah, innama itu aslinya 2 kata Ibu sekalian. Yaitu inna yang sudah kita kenal dan pelajari sebelumnya sejak semester 3 dulu kita sudah mengenal inna. Inna itu harfu nasbin wa taukid, ya atau ya? Dia secara i'rab itu menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Kalau secara makna dia untuk penegasan taukid itu inna. Sedangkan ma di sini adalah ma al-kafah. Disebutnya biasanya ma al-kafah. Kafah di sini maksudnya bukan menyeluruh. Ini dari kata kaffa yakufu. Kaffa yakufu itu artinya menghalangi. Kaffa yakufu maknanya menghalangi. Ma al-kafah sesuai dengan namanya. Ma ini menghalangi. Ini 2 kata, inna dan ma digabung dijadikan 1. Kemudian pengaruhnya apa? Ketika inna disambung dengan ma al-kafah. Inna disambung dengan ma al-kafah itu pengaruhnya apa? Setidaknya sebenarnya di sana ada 3 pengaruh. Ma al-kafah. 2 dari segi i'rab. Kemudian 1 lagi dari segi makna. Kalau di sini disebutkan idza dakhalat ma az-za'idah al-kafa ala inna astarat fiha min wajhain, akan mempunyai 2 pengaruh. 2 pengaruh ini dari segi i'rab saja, dari segi nahwu. 1 lagi nanti akan disebutkan di bawah. Nah, 2 pengaruh dari segi nahwu ini apa? Dari segi i'rab. Yang pertama, tubtilu amalaha fil jumlatil ismiyah.
akan menghilangkan pengaruh i'rabnya dalam jumlah ismiyah. Kita tahu inna itu sebelumnya menasabkan isemnya, ya atau ya? Ya. Tapi ketika inna ditambah ma'al kafah menghalangi tadi. Ma'al kafah, kalau ditambah ma'al kafah jadi bagaimana? Jadi tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. Tubtilu amalaha, menghilangkan pengaruhnya. Jadi sama sekali tidak berpengaruh pada i'rab. Ya kalau misalkan nanti sebelum ada inna, sebelum ada inna itu sebagai mubtada dan khobar, ya tetap nanti setelah ada innama berarti tetap mubtada dan khobar. Mubtadanya tetap marfu, khobarnya tetap marfu. Bingung tidak Ibu sekalian? Bilangin Ustaz. Diulangi. Na'am la ba'sa. Setelah murana. Baik. Ini pengaruh ma al-kafah ketika disambung dengan inna. Jadinya innama. Pengaruhnya apa ma al-kafah ini? Pengaruh pertama adalah tubtilu amalaha fil jumlatil ismiyah. Menghilangkan pengaruh inna, menghilangkan pengaruh i'rab dari inna dalam jumlah ismiyah. Sebelumnya kita pernah mempelajari bahwasanya inna itu menasabkan isemnya dan merofakkan khobarnya, ya atau ya? Ya. Tapi kalau inna disambung dengan ma al-kafah jadi innama, maka inna ini tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. Sudah tidak ada pengaruh i'rab sama sekali. Jadi inna aslinya menasabkan, tapi kalau innama tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. Jadi kalau misalnya jumlah sebelum ada inna itu biasanya kan jumlah ismiyah, mubtada dan khobar, ya atau ya? Ya. Ketika ditambah inna ma, ada ma al-kafah, tetap menjadi mubtada dan khobar. Mubtadanya tetap marfu, khobarnya tetap marfu. Contoh di sana di dalam ayat karena innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Baik, sebelum ada innama di sana aslinya al-mu'minuna ikhwatun. Al-mu'minuna ikhwatun. Ini jumlah ismiyah. Al-mu'minuna mubtada, ikhwatun khabar. Dua-duanya sama-sama marfu, ya atau ya? Ya. Nah, ketika kita tambah innama, inna itu harfun muhmal, harfun yang tidak dianggap sudah. Karena harfun nasbin muhmal, harfun nasbin yang sudah tidak dianggap karena bersambung dengan ma al-kafah. Baik, ma-nya adalah ma al-kafah, harfun mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian al-mu'minun. Al-mu'minun ini i'rabnya sebagai apa? Tetap sebagai mubtada marfu'. Jadi sama sekali tidak ada pengaruh i'rabnya. Inna itu tadi setelah ditambahkan ma. Jadi innama itu tidak ada pengaruh dari segi i'rab. Jadi al-mu'minuna tetap sebagai mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw. Kemudian ikhwatun tetap sebagai khobar dari mubtada dan marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Misalkan al-kitabu jadidun, misalkan al-kitabu jadidun, mubtada dan khobar, ya atau ya? Al-kitabu jadidun. Kalau kita tambah inna jadi innal kitaba jadidun, ya atau ya? Ya. Innal kitaba jadidun. Inna itu harfun nasbin wa taukid. Al-kitaba ismu inna mansub dan jadidun khabaru inna marfu. Tapi kalau ditambah ma al-kafah, innamal kitabu jadidun. Jadi tidak ada pengaruhnya lagi. Innama al-kitabu tetap menjadi mubtada marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Jadidun tetap menjadi khabar dari mubtada marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Masih bingung tidak, Ibu sekalian? Tidak. Ya, fatahallah. Karena jami'an jayyid. Ini pengaruh ma al-kafah yang pertama. Kemudian pengaruh ma al-kafah yang kedua apa? Taj'aluha tadkhulu 'ala al-jumlatil fi'liyah. Taj'aluha, ha di sini maksudnya adalah inna.
Kita tahu sebelumnya ibu-ibu sekalian, inna itu sebenarnya hanya diterapkan pada jumlah ismiyah. Mubtada dan khobar, ya atau ya? Seperti tadi, al-kitabu jadidun, innal kitaba jadidun. Inna itu sebenarnya hanya diterapkan pada jumlah ismiyah. Tapi kalau ditambahkan ma al-kafah, jadi innama, maka ma al-kafah ini menjadikan inna ini bisa diterapkan pada jumlah fi'liyah. Jadi tidak khusus untuk jumlah ismiyah saja, innama itu untuk ismiyah dan fi'liyah. Misal di sana, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama di sini tadi innanya harfun nasbin muhmal yang sudah tidak dianggap, ma-nya ma al-kafah, yakhsha ini fi'lun, ya atau ya? Ya. Fi'lun mudhari, kemudian lafdzul jalalah maf'ulun bihi. Lafdzul jalalah maf'ulun bihi, kemudian min ibadihi, min harful jar, ibadihi ism majrur wa huwa mudhaf, haknya mudhafun ilaih. Jar majrur itu muta'alliq bi yakhsha. Al-ulama'u sebagai fa'il. Al-ulama'u sebagai fa'il. Berarti yakhshallaha min ibadihi al-ulama ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah, karena diawali fi'lun. Naam, ini jumlah fi'liyah. Berarti innama itu juga bisa diterapkan pada jumlah fi'liyah. Gitu ya, Bu ya? Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu sekalian? La yujad? La yujad. Baik. Itu tadi dua pengaruh ma al-kafah dari segi nahwu atau i'rab. Tapi ada satu lagi pengaruh ma al-kafah dari segi makna. Baik. Apa pengaruh ma al-kafah dari segi makna? Kita tahu sebelumnya, inna itu dari segi makna itu sebenarnya litaukid, untuk penegasan, ya atau ya? Ya. Naam, inna itu awalnya litaukid, untuk penegasan. Tapi kalau kita tambahkan ma al-kafah jadi innama, maknanya bukan untuk taukid lagi, tidak untuk penegasan. Tapi untuk apa? Ma'naha lil hasr. Nah, di sini Anda sebutkan ma'naha tufidul hasra. Al-hasr, ma makna al-hasr? Al-hasr bermakna al-qasr. Qasr bermakna ta'yin. Ta'yin itu apa Ibu sekalian? Hasr itu mudahnya pembatasan Ibu sekalian. Pembatasan. Jadi bukan untuk penegasan lagi, tapi untuk pembatasan. Misalkan innamal mu'minuna ikhwatun. Artinya kalau diartikan itu bukan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, tidak, itu penterjemahan yang kurang pas, kurang tepat. Innamal mu'minuna ikhwah itu artinya apa? Hanya orang-orang yang beriman saja yang saling bersaudara. Makanya tidak heran kalau misalkan di dalam hukum waris itu hanya antara orang yang beriman saja yang saling mewarisi, ya atau ya. Sedangkan meskipun ada hubungan saudara, tapi kalau tidak ada tidak beriman maka tidak bisa saling mewarisi. Nah, ini juga innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya para ulama lah yang takut kepada Allah. Termasuk dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa kalau diartikan? Seseorang hanya akan mendapatkan yang diniatkan saja. Jadi ada pembatasan di sana. Begitu Ibu ya. Astaghfirullah alaikuna jami'an. Di sini ta'yin, isbatu wa ta'yinu sifatin wahidah duna ghairiha minas sifat. Membatasi satu sifat tanpa sifat yang lain. Misal, innama Muhammadun talibun. Muhammad ini hanya seorang siswa, enggak double-double itu. Wa laysa lahu sifah ukhra. Wa laysa huwa laysa bitabib.
wala muallim. Baik, intinya seperti itu Ibu ya. Jadi maknanya ini untuk pembatasan. Jadi bukan untuk taukid lagi, tapi lil hasr. Hasr itu pembatasan. Bingung tidak Ibu sekalian? Jadi artinya hanya gitu aja, Ustaz. Artinya untuk pembatasan hanya saja. Baik. Di sini ada contoh i'rab Ibu-ibu sekalian dari ma al-kafah. Innama Muhammadun talibun. Ini kalau di i'rab bagaimana? Sebenarnya i'rabnya mudah Ibu sekalian ya. Tadi yang mubtada khabar tetap mubtada khabar, yang fi'lun fa'il maf'ulun bihi tetap seperti itu ya kan Ibu ya. Tapi kalau innamanya ini bagaimana? Ini di sana ada contohnya. Inna ini harfu nasbin muhmal. Muhmal itu enggak dianggap Ibu sekalian. Atau la amala lahu, enggak dianggap muhmal. Muhmal dihiraukan, tidak dihiraukan. Jadi muhmal enggak dianggap. Harfu nasbin muhmal mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian ma ini adalah harfun zaidun, huruf tambahan. Mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Kalau misalkan mau disebutkan namanya juga enggak apa-apa. Misalkan ma al-kafah gitu. Ma al-kafah harfun zaidun, huruf tambahan, mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Sebenarnya biasa ya i'rabnya. Mungkin hanya ada tambahan tadi harfun nasbin muhmal, kata muhmal. Enggak dianggap. Ma-nya ma al-kafah harfun zaid. Baik. Kemudian Muhammadun tetap sebagai mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Talibun sebagai khabar marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Hal min su'al ummahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Jadi mungkin ini adalah ma yang kesekian kali kita pelajari dari macam-macam ma. Jadi ma itu macam-macamnya banyak, seperti pernah saya bilang sebelumnya. Yang pernah kita pelajari di antaranya ada ma al-istifhamiyah yang di semester 1 dulu. Kemudian ada ma al-mausulah yang artinya yang, alladzi. Kemudian ada ma an-nafiyah yang artinya tidak. Kemudian ada ma at-ta'ajubiyah, ya kan Ibu ya? Ada ma at-ta'ajubiyah, ma ajmala al-manzara. Kemudian ada ma an-nakira atama. Kemarin di beberapa bab terakhir jilid 3 kemarin, ma an-nakira atama. Syai'an ma. Qara'tu kitaban ma. Ma-nya ini ma an-nakira atama. Ada lagi yang pernah kita pelajari dari jenis ma? Kalau ini ma an-nakirah, kalau ini ma al-kafah. Ma al-kafah. Nanti juga ada ma al-masdariyah juga ada nanti insyaallah. Kayaknya ada yang terlewat yang pernah kita pelajari. Ada lagi Om yang pernah kita pelajari Om? Ma az-zaidah itu belum pernah ya. Yang hanya zaidah. Kalau ma al-masdariyah nanti beberapa bab ke depan insyaallah. Nah. Hal min soal ummahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Halo? Ibu masih ada? Masih. Ya, sallallahu alaihi. Mungkin ada yujud soal. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan Ibu sekalian, mungkin kita lanjutkan sedikit lagi. Innama, setelah innama uslub tahdir. Kemudian di sana ada laqad dan amsa. Baik. Kita coba lanjutkan pada uslubut tahdir terlebih dahulu. Ya apa ya? Ya. Baik, uslubut tahdir. Tahdir, apa makna tahdir? Ibu sekalian mungkin pernah mendengar tahdir gitu. Iya, pernah. Ustadz Fulan mentahdir Ustadz Fulan. Ustadz Fulan mentahdir Ustadz Fulan. Musibah. Sebenarnya kita sebagai orang awam dan penuntut ilmu jangan pernah sampai terjebak
masalah tahdzir seperti itu. Dan para ulama juga sudah mewanti-wanti, jangan menyibukkan diri dengan hal seperti itu. Apalagi orang-orang sezaman itu. Ya, orang-orang sezaman itu tidak terlepas dari fitnah. Ya kan dulu kalau di dalam hadis itu kan sangat ketat sekali dalam periwayatan, ya atau ya. Iya. Dan perawi itu betul-betul dinilai. Perawi itu betul-betul dinilai. Bahkan kalau pernah berbohong sekali saja, bahkan kalau berbohongnya kepada seekor kucing misalkan manggil pus ini. Terus habis itu nggak dikasih makan, itu hadisnya nggak diterima itu. Tapi meskipun demikian, meskipun seketat itu, dalam masalah jarh wa ta'dil, dalam masalah mengoreksi perawi, itu juga sangat ketat peraturannya. Jadi di antara peraturannya apa? Nggak akan diterima jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil itu koreksian. Misalkan merekomendasikan atau mencacati orang sezaman itu tidak diterima. Jarh wa ta'dil kalau dari orang sezaman, semasa, itu nggak diterima. Karena ya ada kemungkinan fitnah dan ada kemungkinan masalah pribadi, ya atau ya. Dan belum tentu masih kemungkinan lah ya. Masih kemungkinan. Jadi udahlah kita sebagai orang awam, penuntut ilmu, jangan terlalu menyibukkan masalah jarh wa ta'dil, masalah tahdir mentahdir seperti itu. Kalau Ustaz Fulan mentahdir Ustaz Fulan, ya udah biarkan lalu begitu saja. Begitu Ibu ya? Ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Karena kita ini mau belajar, kita ini mau menuntut ilmu, mau menjalankan syariat Islam. Kok ngomongin ya disibukkan dengan hal-hal seperti itu, jadinya nggak belajar. Kalau kita perhatikan orang-orang yang terlalu disibukkan dengan seperti itu, orang awam baru belajar, terus habis itu disibukkan dengan hal-hal semacam itu, bertahun-tahun pun ya tetap seperti itu saja, nggak bertambah ilmunya. Baik. Tapi maksudnya tahdzir itu apa Ibu sekalian? Peringatan apa? Perhatian apa? Perhatian. Peringatan, betul, peringatan Ibu sekalian. Peringatan, maksudnya peringatan itu apa? Memperingatkan seseorang yang kita ajak bicara untuk menjauhi sesuatu. Itu kan namanya? Memperingatkan orang yang kita ajak bicara untuk menjauhi sesuatu. Nah, tahdzir kan seperti itu. Memperingatkan jamaah fulan untuk tidak mendekati Ustadz fulan. Provokator gitu ya Ustaz. Provokator. Jadi bikin keruh dunia persilatan. Gitu. Iya. Dan terkadang itu yang mentahdzir itu yang sangat disayangkan, kadang itu yang mentahdzir itu tidak lebih baik dari yang ditahdzir, kan repot. Dan namanya manusia itu, sebaik apapun manusia pasti akan ada yang mencaci dan mengomentari, ya kan, nggak bakal selamat dari komentar. Ya, betul. Bahkan Syekh Labib, hafizahullah, Syekh Labib ya, seorang syekh yang kalau misalkan di luar negeri itu beliau itu betul-betul diakui keilmuan dalam fikih Syafi'i dan beberapa bidang ilmu yang lain. Syekh Labib itu ya ditahdzir juga ya. Dan yang mentahdzir itu nggak jauh lebih alim sayangnya dari Syekh Labib. Ya gitu. Nastamir. At-tahdhir tanbihul mukhatab ala amrin makruhin liyajtanibahu. Tahdzir itu maksudnya adalah tanbih, peringatan kepada mukhatab yang diajak bicara, ala amrin makruh, terhadap sesuatu yang tidak baik, makruh, yang dibenci, yang tidak baik. Liyajtanibahu, agar dia menjauhi hal tersebut. Intinya peringatan agar seseorang menjauhi sesuatu. Baik, uslubut tahdzir, di antara uslub tahdzir adalah bentuknya seperti ini. Iyyaka wal kadhiba. Iyyaka wal kadhiba, apa makna? Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, iyyaka wal kadhiba, apa makna?
Iya Kak, begitu juga engkau ya Ustaz. Tapi kalau misalkan jangan diterjemahkan secara harfiah. Iyaka itu kamu. Kalau al-kadhiba bohong, kan? Iya atau ya? Iya. Ah, tapi ini uslub tahdzir. Iyyaka wal kadhiba kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, jauhilah dusta, jauhilah bohong. Gitu Ibu ya. Karena kan iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum dan seterusnya itu adalah dhamir munfasil aslinya. Dhamir munfasil dalam keadaan nasab. Naam, iyaka nanti akan kita bahas ya Arabnya iyaka ini dalam keadaan nasab. Tapi intinya kita sekarang membahas tarkib. Tarkib itu rangkaian. Kalau rangkaian ini kita terjemahkan, ini menjadi uslub tahdzir, menjadi peringatan. Peringatan, jadi jauhilah dusta. Gitu ya, Bu ya? Bingung tidak? Tapi nggak pakai amar ya Ustaz. Nggak pakai amr, nggak pakai nahyun. Tapi sebenarnya ada fi'lul amr yang terkandung di sana tapi mahdzuf. Nanti akan kita bahas saat membahas i'rab. Ini baru contoh dulu. Ini contoh maknanya demikian. Gitu ya. Sebenarnya ada, amrnya ada Ibu-ibu sekalian. Amrnya ada. Tapi mahdzuf. Gitu ya. Nah. Baik, iyyaka wal kadhiba jauhilah dusta. Iyyakum wal ghibata. Ma makna? Iyyakum wal ghibata? Jauhilah gibah. Jauhilah ghibah. Wahai kalian jauhilah ghibah. Ghibah. Ghibah itu apa? Gosip. Masih. Nah, kemudian iyyakum waz-zina. Ma makna? Jauhilah kalian daripada zina. Jauhilah zina. Nah, semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya dan melindungi anak keturunan kita juga. Baik. Amin. Iyyakum waz-zina, kemudian iyyakunna wat-tabarruja. Ma makna? Jauhilah dari berhias ya Ustaz. tabarruj. Tabarruj itu apa? Oh, menampakkan perhiasan yang seharusnya tidak boleh ditampakkan di depan umum ya. Menampakkan perhiasan di depan umum yang seharusnya tidak boleh ditampakkan di depan umum, gitu kan namanya? Kalau misalkan tabarruj di dalam rumah sama suami namanya bukan tabarruj itu kan ya kan? Nah, jadi tabarruj itu menampakkan perhiasan di depan umum yang seharusnya perhiasan itu tidak boleh dinampakkan di depan umum. Baik. Iyyakunna wa tabarruja. Jauhilah tabarruj. Lalu i'rabnya bagaimana? Ketika kita membahas i'rab ini, kita akan tahu sebenarnya dua kata iyyaka dan al-kadhiba ini dua-duanya ini maf'ulun bihi Bapak sekalian. Iyyaka itu dhamir. Iyyaka itu dhamir munfasil dalam keadaan nasab. Sudah kita kenal sebelumnya. Al-kadhiba itu mansub juga ya atau ya? Iya. Mansub juga, tandanya fathah di sana. Lalu kenapa dua-duanya bisa mansub seperti ini? Kita bahas. Iyyaka dhamiru nasbin munfasilun mabniyun 'alal fathi. Iyyaka kayaknya fathah. Jadi iyyaka dhamiru nasbin munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Ini sebenarnya ada pengulangan yang sebenarnya nggak bagus. Udah dhamiru nasbin di belakangnya diulangi lagi fi mahalli nasbin. Atau gini saja lebih singkatnya, dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Enggak muter-muter kan gitu ya? Dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Dalam keadaan nasab. Kenapa? Li'annahu maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi, Ibu sekalian. Maf'ulun bihi dari fi'lun mana? Kan fi'lunnya enggak ada sebelumnya. Naam. Maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin. Maf'ulun bihi dari fi'lun mahdhuf. Fi'lunnya selalu mahdhuf, Ibu sekalian. Enggak boleh disebutkan. Maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin wa taqdirul kalam uhadhiruka. Seperti itu. Atau uhadhiru iyyaka. Uhadhir, ma makna uhadhir? Saya peringatkan. Saya peringatkan kamu. Wahadhiru iyyaka. Saya peringatkan kamu. Gitu Ibu ya? Ya. Itu fi'lun dan fa'ilnya
mahdzuf. Taqdiruhu uhadziru. Jadi uhadziru iyyaka. Makanya iyyaka itu dhamir fi mahalli nasbin. Kemudian waw itu harfu atfin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab, seperti biasanya. Harfu atfin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Kenapa kok dibutuhkan harfu atfin di sini? Karena sebenarnya iyyaka wal kadziba itu dua jumlah Ibu sekalian. Dua jumlah, dua-duanya jumlah fi'aliyah lalu digabung menggunakan wawu ataf. Jadi uhadziru iyyaka itu satu jumlah fi'liyah ya atau ya? Ya. Naam. Kemudian berikutnya juga jumlah fi'liyah juga. Kita lihat al-kadziba. Al-kadziba ini maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Wa fi'luhu mahdhuf. Fi'lunnya juga mahdhuf. Taqdiruhu ihdhar. Ihdhar ini fi'il amr. Ihdhar ini fi'il amr. Kalau uhadziru tadi fi'il mudhari. Uhadziru iyyaka. Saya memperingatkanmu. Ihdhar al-kadhiba, jauhilah dusta. Ihdhar itu fi'il amr. Tapi mahdhuf. Ihdhar al-kadhiba. Jadi al-kadhiba maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih wa fi'luhu mahdhuf. Taqdiruhu ihdhar. Jadi dua fi'lun. Yang pertama, uhadziru, kemudian yang kedua, ihdhar. Dua-duanya mahdhuf. Yang tersisa hanya maf'ulun bihinya saja dua-duanya. Ya kan Om ya? Iyyaka, maf'ulun bihi, al-kadziba, maf'ulun bihi. Itu dua jumlah dijadikan satu, digabung dengan, disambung dengan wawul ataf. Iyyaka wal kadziba. Jadi wawunya ini harus tetap ada Ibu sekalian. Wawunya ini harus selalu tetap ada. Kecuali dalam satu kondisi, nanti di beberapa bab ke depan insya Allah akan kita pelajari di bab 5 kalau tidak salah. Itu akan ada pengecualian. Wawunya ini terkadang boleh dihapus kalau misalkan maf'ulun bihi yang kedua itu masdar mu'awwal. Nanti akan kita bahas lagi. Tapi kalau di sini kita pahami dulu saja, ini iyyaka wal kadziba ini adalah contoh dari uslub tahdzir, maknanya untuk memperingatkan. Dan di sana antara dua maf'ulun bihi ini harus disambung dengan waw. Yang pertama tadi iyyaka sebagai maf'ulun bihi dari fi'lun uhadziru, kemudian setelah waw itu maf'ulun bihi juga dari fi'lun ihdhar. Gitu Ibu ya? Bingung tidak Ibu sekalian? Hal min soal? Halo? Ustaz, fi'il mahdzufahnya harus yang pertama biasanya memang uhadziru aja atau selalu ini uhadziru. Selalu uhadziru dan ihdhar. Selalu ihdhar gitu. Naam, selalu uhadziru dan ihdhar. Tidak ada fi'lun yang lain. Ya. Karena ini kan memang uslub untuk memperingatkan kan ya? Karena untuk tahdzir. Jadi dari fi'lun itu juga. Uhadziru ihdhar. Allah alaik. Soalun akhar. Insyaallah tidak ada kendala Ibu ya? Ini tahzir ini pasangannya pakai iya kak iya gitu ya Ustaz. Bagaimana Om? Ya uslub tahzir ini Kalimat harus iya. Iya kak iya iyakum. gitu ya Ustaz. Nah, menggunakan dhamir munfasil fi mahalli nasbin. Jadi yang iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana, menggunakan dhamir munfasil yang itu. Dan memang dhamir munfasil ini yang bentuknya seperti ini tadi itu selalu dalam keadaan nasab, ya kan Ibu ya? Itu selalu dalam keadaan nasab. Seperti di dalam ayat Al-Fatihah, tapi itu bukan uslub tahdzir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, itu bukan uslub tahdzir. Iyyaka na'budu, itu tidak ada wawunya kan ya? Tidak ada wawunya dan bukan masdar mu'awwal. Itu bukan uslub tahdzir. Iyyaka na'budu itu hanya rangkaian yang dibalik.
Rangkaian yang dibalik. Aslinya rangkaian normalnya itu kan urutannya fi'lun, fa'il, maf'ulun bihi ya atau ya. Ya. Jadi normalnya itu na'buduka wa nasta'inuka. Ya atau ya. Na'buduka wa Ya. nasta'inuka. Tapi di sana sengaja dibalik, itu domirnya itu dijadikan domir munfasil, lalu diawalkan. Maf'ulun bihinya diawalkan. Jadi iyyaka na'budu, kemudian iyyaka nasta'inu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Baik, jadi dibalik seperti itu. Itu maf'ulun bihi. Naam, iyyaka sebagai maf'ulun bihi, dua-duanya. Kenapa kok harus dibalik seperti itu di dalam ayat tersebut? Di dalam ayat tersebut dibalik dengan tujuan hasr. Hasr tadi yang kita bahas sebelumnya tadi. Hasr seperti innama tadi. Innama itu lil hasr, ya atau ya, untuk pembatasan. Rangkaian yang dibalik itu di antara tujuannya itu juga untuk hasr, untuk pembatasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya apa? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dari mana kita mendatangkan terjemahannya? Nggak ada kata yang berartinya hanya di sana. Nggak ada fakot, ya atau ya? Terjemahannya itu muncul dari rangkaian yang dibalik itu tadi. Iyyaka na'budu. Normalnya na'buduka. Tapi kalau misalkan rangkaiannya normal, na'buduka wa nasta'inuka, itu tidak ada unsur pembatasan. Tidak ada unsur pembatasan. Kalau na'buduka, kami menyembahmu. Kami menyembahmu, tapi bisa jadi menyembah yang lain juga, seperti orang-orang Quraisy. Wa nasta'inuka, nasta'inuka, kami mohon pertolongan kepadamu, tapi bisa juga mohon pertolongan kepada yang lain, ya atau ya? Tapi kalau dibalik rangkaiannya itu jadi ada pembatasan, qasr atau hasr. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pembatasan, hanya kepadamu kami mohon pertolongan dan hanya kepadamu kami mohon. Kembali, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Baik. Tapi beberapa kata iyyaka, kalau di dalam Al-Quran kita menemukan setelah iyyaka kemudian ada wa, atau setelah iyyaka masdar muawwal iyyaka an. Jadi kalau setelah iyyaka ada wa kemudian atau setelah iyyaka an, maka itu biasanya uslub tahdzir. Gitu ya, Bu ya? Ya. Soal akhar, Mahad. La yujad. Baik. Di sana ada lanjutan i'rabnya ya, Ibu sekalian. Wa jumlatul kadhiba ma'tufah ala jumlah iyyaka. Jumlah kadhib maksudnya ihdhar al-kadhiba. Ini jumlah kadhib itu ma'tufah ala jumlah iyyaka. Jadi karena disambung dengan wawul ataf tadi. Jadinya al-kadhib itu ma'tufah ala iyyaka. Jumlahnya yang ma'tuf, bukan katanya. Jadi jumlah yang bersamaan dengan fi'lun mahdhufnya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu sekalian, mungkin kita cukupkan dulu. Bagaimana, Ibu sekalian? Ya, hari ini nampaknya banyak yang izin. Iya, Ustaz. Bu Elvi izin, ada tamu, kemudian Mbak Eka juga demikian. Safira tidak ada kabar. Sallallahu alaihi jami'an. Masya Allah, kita lanjutkan belajar kita di hari Jumat pekan ini. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nanti di hari Jumat kita bisa lanjutkan belajar. Ada pertanyaan Ibu sekalian sebelum kita tutup? Qabla an nakhtim, betul-betul kita tutup. Ayo, Jad. Yabdu annahu la yujad. Nampaknya tidak ada pertanyaan, ya? Baik, jika la yujad, fa naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini, Ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan kepada orang-orang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullahu khairan.